Selamat pagi pemirsa. Rilis Badan Pusat Statistik atau BPS soal perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sejatinya tidak mengejutkan. Sejumlah pengamat dan lembaga kajian ekonomi sudah memprediksi hal itu sejak bulan Maret lalu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Selasa 6 Mei 2025 dengan tema Genjot APBN untuk kejar pertumbuhan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Mas Kohar, ini akhirnya kita melihat ada semacam konfirmasi bahwa memang ekonomi Indonesia melambat. Kita tidak mau memperbesar masalah, tapi kita ingin mengingatkan juga genjot APBN. Apakah memang APBN ini bisa mendorong lagi pertumbuhan atau seperti apa? Ya, kita harapkan bahwa dengan APBN yang digenjot, belanja APBN, belanja pemerintah segera direalisasikan, maka ada stimulus bagi perekonomian kita. Ada mesin, ibarat mesin, dia sudah mendapatkan bensin yang diinjeksi kan ke dalam tangkinya, sehingga mobil itu bisa bergerak, gitu loh. Nah, mesin-mesin pertumbuhan itu kan salah satunya diantaranya adalah anggaran negara, fiskal. Nah, dengan mesin pertumbuhan yang ya mau tidak mau kan kita ini 54,53% pertumbuhan kita itu dikontribusikan oleh sektor konsumsi. Konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga itu pasti sangat mengandalkan yang namanya daya beli. Nah, supaya daya beli terdongkrak, ada yang memulai dengan belanja, ekonomi berputar kembali. Kemudian masyarakat mendapatkan pekerjaan. Nah, dengan cara seperti itu, maka upaya kita untuk mewujudkan, atau pemerintah lah ya, tekad pemerintah untuk setidak-tidaknya mempertahankan pertumbuhan 5% di tahun ini akan bisa tercapai. Kalau tidak segera digenjot dari pemerintah, belanja pemerintah, kita akan kesulitan. Tapi ada juga yang mengatakan, Mas Kohar, bukan semata-mata realisasi atau penggunaan anggaran saja sebetulnya, tapi karena banyak anggota masyarakat yang melihat terutama situasi global, situasi ketidakpastian akibat perang dagang Amerika-Tiongkok, kemudian juga banyak orang melihat ini dolar mahal 17.000, akhirnya banyak orang menahan diri dari belanja dan itu membuat ekonomi melambat. Itu bagaimana? Yang paling banyak belanja itu kan kalangan menengah. Kalangan menengah. Nah, meskipun kalangan menengah kita dalam 5 tahun terakhir kan terus berkurang. Tetapi sekarang kan sudah menunjukkan tren mulai mau naik lagi nih. Mau bertambah lagi kelas menengah. Nah, kalau kelas menengah itu tidak digenjot juga, maka ya akan susah. Jadi pertumbuhan kita memang juga tergantung dari situasi di luar sana. Tetapi persoalannya kan 54,5% tadi yang saya katakan. Konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri. Nah, sehingga sebetulnya kita tidak terlalu bergantung pada gejolak yang ada di luar. Gitu. Kita akan bahas itu, Mas Kohar, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 6 Mei 2025, genjot APBN untuk kejar pertumbuhan. Genjot APBN untuk kejar pertumbuhan. Rilis Badan Pusat Statistik atau BPS soal perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sejatinya tidak mengejutkan. Sejumlah pengamat dan lembaga kajian ekonomi sudah memprediksi hal itu sejak Maret lalu. BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2025 hanya 4,87% secara tahunan, year on year. Angka ini tidak hanya lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2024 yang sebesar 5,11% year on year, tapi juga cukup jauh dari target pemerintah sebesar 5,2%. Tentu saja perlambatan pertumbuhan ekonomi ini bukan kiamat. Ini juga bukan anomali karena tekanan ekonomi global yang beruntun sejak era COVID-19 hingga panasnya geopolitik belakangan ini memang sangat berpengaruh. Apalagi volatilitas ekonomi makin menggila dengan kebijakan tarif impor besutan Presiden AS Donald Trump yang memicu terjadinya perang dagang. Maka, seberapapun melesetnya target pemerintah, menggarami luka ekonomi dengan kepanikan tidaklah berguna. Akan tetapi, tidak bijak juga bila pemerintah mencari pembenaran dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi domestik itu dengan perekonomian sejumlah negara yang lebih jeblok.
itu hanya akan mengaburkan pandangan, bahkan meninabobokan dari ancaman resesi global pada akhir tahun ini. Pemerintah sesungguhnya lebih pantas berkaca pada negara-negara yang masih mampu melaju di tengah badai ini. India, yang disebut memiliki banyak kemiripan ekonomi dengan Indonesia, masih mampu tumbuh 6,2%. Bahkan di Asia Tenggara pun, ekonomi Vietnam tumbuh 6,8%, sekaligus tertinggi di regional ini. Jadi, meski badai sama menghantam, mesin tiap-tiap kapal lah yang menentukan. Untuk Indonesia, mesin pertumbuhan sebenarnya tidak berubah sejak dulu, yakni konsumsi, terutama konsumsi rumah tangga. Tapi konsumsi sangat tergantung pada daya beli masyarakat, besarnya kelas menengah, dan kekuatan produktivitas sektoral. Memasuki 2025, pukulan terhadap 3 hal itu, khususnya daya beli masyarakat, bertambah-tambah dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah. Tahun ini, efisiensi anggaran ditetapkan sebesar 308 triliun rupiah. Dalam beberapa tahun ke depan, efisiensi ditargetkan mencapai 750 triliun rupiah dalam 3 tahap. Kini dengan surutnya pertumbuhan ekonomi, tidak salah bila sejumlah kalangan meminta pemerintah agar menghitung ulang kelanjutan langkah efisiensi anggaran tersebut. Bukan hanya membuka sebagian lagi keran anggaran yang diefisiensi, melainkan juga pemerintah harus benar-benar mengevaluasi program-program ambisius yang menyedot banyak anggaran. Evaluasi tersebut menjadi penting karena salah satu jalan yang mesti ditempuh pemerintah ketika pertumbuhan melandai, apalagi di triwulan awal, ialah dengan menggenjot belanja APBN. Ia merupakan instrumen fiskal utama pemerintah yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Tantangan besar untuk itu adalah memastikan bahwa anggaran publik tersebut digunakan untuk belanja yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar pemborosan untuk program-program yang belum teruji efektivitasnya. Kita masih punya 3 triwulan lagi untuk bangkit. Tetapi kalau tidak ada perubahan pendekatan dan strategi belanja APBN yang efektif, produktif, dan tepat sasaran, sangat mungkin kelesuan pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal berlanjut hingga akhir tahun. Kita semua tidak ingin itu terjadi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Mas Kohar, kalau kita melihat keadaan sekarang, juga ditulis di editorial bahwa meskipun sama-sama kena ketidakpastian ya, efek dari perang dagang Amerika-Tiongkok, negara tetangga kita Vietnam itu masih tumbuh hampir 7%. Betul. Betul, karena memang negara eksportir ya. Tapi pertanyaannya begini, kenapa Indonesia mulai mengalami perlambatan walaupun memang belum terlalu besar ini perlambatannya? Ya karena kita selama ini selalu bertumpu pada satu sektor saja. Apa itu konsumsi. Itulah yang menyebabkan sejumlah analis mengatakan bahwa kalau kita hanya punya satu fondasi, yaitu sektor konsumsi, maka begitu daya beli itu tergempur, kena badai, maka pada titik itu pasti, hampir pastilah pertumbuhan kita
akan tersyok-syok. Karena itu kita belum terlambat sebetulnya untuk bangkit dari oke lah yang tahun 2025 kita selamatkan dulu konsumsi ini. Kita selamatkan dulu daya beli sambil kemudian kita perbaiki sektor-sektor yang lain. Ingat bahwa dalam 1 pekan saja kita dapat 2 kabar buruk sebetulnya. Yang pertama pertumbuhan ekonomi yang turun, yang bila dibandingkan bahkan kuartal 1 2024 itu kan 5,11%. Kenapa? Karena waktu itu ada pemilu, ada belanja, ada spending. Nah sekarang 4,87. Kuartal yang lalu terakhir itu masih 5,02%. Artinya masih bisa bertahan di angka 5. Nah sekarang mulai turun di bawah 5. Maka ini harus menjadi evaluasi besar-besaran. Pertama kita selamatkan dulu belanja dengan cara genjot APBN. Setelah APBN digenjot, maka di titik itu kita kemudian benahi yang lain. Kabar buruk yang satunya lagi adalah ketika indeks manufaktur kita yang kembali turun. Berada di bawah 50. Kan batasnya 50, di atas 50 berarti ekspansif. Arti sederhananya apa itu? Apakah memang artinya perusahaan mengurangi... Industri pada bertumbangan. Bukan menahan diri untuk berekspansi? Ya, satu itu, kedua bahkan yang lainnya kan sudah banyak yang tutup, bertumbangan. Itu juga ikut membuat bahwa skala luas dalam satu negara itu berarti industri kita sedang lesu. Itu artinya begitu ya, ketika PMI itu di bawah 50 itu tanda bahaya. Itu lesu, tanda bahaya. Kita anjloknya juga lumayan loh, sekarang 46,7. Setelah kemarin sempat menyentuh 50 kan, sempat dibangga-banggakan bahwa industri kita mulai menggeliat lagi. Mulai ada penyerapan tenaga kerja lagi. Kalau industri itu kemudian anjlok, tidak ekspansif, boro-boro ekspansif, yang ada itu malah kemudian PHK. Bertahan saja tidak, maka ini adalah alarm buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Apa yang bisa dilakukan pemerintah, Mas Kohar? Karena kan kalau kita lihat di awal ada sekian pos anggaran yang memang dikunci dulu, karena kan ada perintah untuk melakukan efisiensi. Efisiensi itu kan bagus sebetulnya. Tapi kalau akhirnya seperti ini, apa artinya ini? Ada 2 hal. Efisiensi itu bisa bagus, bisa tidak tepat untuk beberapa hal. Contohnya, efisiensi yang terjadi sekarang itu kan awalnya dimaksudkan untuk mengurangi belanja-belanja yang tidak perlu. Untuk mengoreksi belanja-belanja yang tidak perlu. Alat tulis kantor segala macam itu ya dikurangin. Tetapi yang terjadi adalah ini bukan efisiensi, ini seperti kayak menutup keran. Sehingga tidak terdengar ada belanja. Sama sekali ditutup begitu kerannya. Sama sekali keran ditutup sampai perkantoran tidak berani spending, tidak berani belanja. Apakah belanja publikasi atau belanja untuk mengadakan kajian-kajian. Sekarang di beberapa tempat sudah mulai ada hotel yang tutup. Di Bogor kemarin sudah ada 2 hotel yang tutup karena fungsinya sudah tidak berguna. Karena mereka sering mengadakan meeting sebetulnya yang sekarang jadi tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali meeting-meeting di hotel atau pertemuan-pertemuan di situ. Tidak bisa kita hanya menjawab bahwa ya sudah kita cari yang lain, tidak bisa karena yang lain juga sudah terbentur-bentur, sudah mentok semua. Maka sekali ini silahkan efisiensi itu betul-betul diarahkan kepada tempat yang benar, tempat yang tepat. Misalnya kayak alat tulis yang masih bisa difungsikan, ya kenapa harus beli lagi? Itu harus disisir betul. Jadi detail di situ menjadi penting. Karena efisiensi yang tidak disertai dengan detail itu sama dengan seperti kayak orang bunuh diri itu. Akhirnya memotong nadi sendiri. Tapi dengan kita peduli kepada detail, maka efisiensi itu akan lebih terarah, lebih bermanfaat. Sehingga anggaran itu bukan besarnya anggaran efisiensi yang berhasil ditunjukkan, tetapi bagaimana hasil efisiensi ini kemudian bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif, efektivitas sehingga ekonomi bergerak. Jadi efektif, efisien dan efektif. Kita akan jeda dulu, Mas Kohar, dan pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau analoginya orang yang tidak enak badan atau sakit, dia harus sadar dan dia harus cari obat untuk kemudian sehat. Kalau
bangsa kita masih belum terlalu sadar atau belum terlalu mau mengakui ada perlambatan, kan susah untuk bangkit lagi, Mas. Ya paling tidak diagnosisnya harus benar dulu. Ketika diagnosisnya sudah diketahui dan benar, maka jangan menyangkal deh. Enggak kok, badan saya sehat kok, saya lari juga masih bisa. Padahal sedang berdarah-darah itu. Padahal sedang berdarah-darah. Misalnya beginilah penyangkalan. Pertumbuhan kita melambat, tetapi dikatakan tapi kita masih bagus di G20, kita masih nomor 2 setelah Cina. Betul di G20, tapi kenapa tidak tengok tetangga? Kenapa tidak menengok Vietnam misalnya, yang di tengah situasi seperti ini masih 6,9. Mengapa Vietnam terjadi? Di sana terjadi reformasi besar-besaran, transformasi besar-besaran, izin dipermudah, investasi mudah, segala hal yang di sini menjadi penghambat investasi, di Vietnam itu menjadi kemudahan. Makanya banyak relokasi di sana, ada perusahaan besar Lego yang mendirikan pabrik kedua terbesar di Asia di sana. Itu semua menunjukkan bahwa PR kita masih banyak, tetapi kita harus memulai. Kalau kita tidak pernah memulai, ya kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Mulailah dengan tidak menyangkal, mulailah dengan mengakui bahwa kita memang sedang tidak baik-baik saja. Dengan begitu kita akan bisa menentukan program. Pertama, selamatkan dulu 2025 dengan genjot APBN, pergencar belanja pemerintah. Kita aminkan itu. Mas Kohar, terima kasih sudah di tempat ini, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Pemirsa, kita masih punya waktu untuk bangkit, tapi kalau tidak berubah dan menggunakan strategi yang efektif, maka mungkin kelesuan pertumbuhan ekonomi ini akan terus berlanjut. Saya Leonard Samusim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.